Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semuanya baik ya? Ya. Oke, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama yang saya percaya, yakni agama Kristen. Yang beragama lain mohon masuk menyesuaikan. Berdoa mulai. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon penyertaan-Mu, tuntun dan bimbing kami, biarlah kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya ini saja doa dan permohonan kami, yang selalu kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya akan cek kehadiran dulu ya. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua itu. Hadir semua, oke. Oke, baik. Anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Oke, tentang apa materinya? Pengurangan matriks. Oke. Semua masih ingat ya operasi pengurangan matriks ini? Masih. Oke. Untuk mengetes kalian benar-benar masih ingat tentang pengurangan matriks, Ibu akan bertanya, apa syaratnya dua matriks itu bisa dijumlahkan? Ya, silakan. Dua matriks dapat dijumlahkan apabila kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Iya, bagus sekali. Ibu mau tanya lagi, bagaimana caranya menjumlahkan dua matriks yang memiliki ordo yang sama itu? Elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut. Oke, terima kasih. Berarti semua masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Masih. Oke. Ibu mau tanya lagi tentang operasi bilangan real. Ada yang tahu? Oke. Operasi bilangan real, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi Operasi perkalian. perkalian. Oke, itu operasi bilangan real ya. Oke. Satu orang tolong bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, Dimas. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik dan model problem based learning atau PBL. Yang pertama, menentukan hasil operasi pengurangan matriks dengan tepat. Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan matriks dengan tepat. Oke, terima kasih Dimas. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Itu melalui kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu yang pertama menentukan hasil operasi pengurangan matriks, yang kedua menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan matriks. Teknik penilaiannya itu adalah dengan pengamatan, dengan tes tertulis dan unjuk kerja ya. Oke. Sekarang kita mulai membahas materi tentang pengurangan matriks ya. Oke. Untuk membahas materi tentang pengurangan matriks, yang pertama itu adalah kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan di sini ya.
Di sini kalian akan mendiskusikan tentang berapa besar kenaikan harga BBM pada tahun 2022 ya. Oke. Untuk menjawab ini berarti kalian harus mendiskusikannya secara berkelompok ya. Karena permasalahan ini sudah Ibu buat dalam LKPD. Oke, silakan duduk berkelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Oke, satu kelompoknya. Ke sini. 5 orang. Ya, 5 bisa kita. Iko. Ya, ini. Di sini ada berapa? Akan dikerjakan LKPD-nya itu bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu kasih atau buku paket atau bisa menggunakan internet ya. Silakan dikerjakan. Ibu harap semua aktif dalam diskusi ini ya, karena akan Ibu nilai keaktifan kalian ya. Oke. Presentasi pertama dari kelompok 4. Oke. Yang mau presentasi dari kelompok 4 silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Anya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang moderator kepada saya. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami tentang operasi 2 matriks. Petunjuk pada saya. Yang pertama, nyatakan apa yang diketahui di soal dalam tabel. Tabel 1, harga BBM pada tahun 2022. Jenis BBM atau Propersin, Pertalite, Pertamax Turbo. Bali, Pertalite dengan harga 10.000, Pertamax dengan harga 15.200, dan Pertamax Turbo dengan harga 16.600. Yang kedua, NTB. Pertalite dengan harga 10.000, Pertamax dengan harga 14.500, Pertamax Turbo dengan harga 15.900. Yang ketiga, NTP. Pertalite dengan harga 10.000, Pertamax dengan harga 14.850, Pertamax Turbo dengan harga 16.250. Tabel yang kedua, harga BBM pada tahun 2019. Jenis BBM atau Propersin, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Yang pertama, Bali. Pertalite dengan harga 7.650, Pertamax dengan harga 10.600, Pertamax Turbo dengan harga 12.400. Yang kedua, NTB. Pertalite dengan harga 7.650, Pertamax 10.200, Pertamax Turbo dengan harga 12.000. NTT, Pertalite 7.850.000,
Pertamax Turbo dengan harga 12.200. A dengan 10.000, 15.000, 16.000. Baris pertama 10.000, 15.200, 16.600. Baris kedua 10.000, 14.500, 15.900. Baris ketiga 10.000, 14.850, dan 16.250. Sekian hasil presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin dari Bu Guru dan teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan waktu dan kesempatan. Dari hasil perhitungan pada poin ketiga, kenaikan harga BBM pada tahun 2022 adalah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenaikan harga BBM di Provinsi NTB. Pertalite dengan kenaikan harga 2.350, Pertamax dengan kenaikan harga 4.300, dan Pertamax Turbo dengan harga kenaikannya 3.900. Bagaimana kelompok 3? Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami pada siang hari ini. Mungkin ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Oke. Masih ada lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami pada siang hari ini yang tentang permasalahan operasi matriks. PT Pertamina atau Persero terus melakukan perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM. Terbaru Pertamina menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar JBT setelah sebelumnya menurunkan harga jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sebelumnya, harga BBM sempat naik pada 2018, kemudian turun kembali pada 2019, dan kembali naik pada September 2020. Di Provinsi Bali, harga Pertalite Rp 7.650, harga Pertamax Rp 10.600, dan harga Pertamax Turbo Rp 12.400. Sementara di Provinsi NTB Rp7.800, harga Pertamax Rp10.400, dan harga Pertamax Turbo Rp12.200. Pemerintahan telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite Solar dan Pertamax mulai dari 3 September 2020 pukul 14.30. Melansir informasi resmi PT Pertamina, rincian harga BBM terbaru 2020 jenis Pertalite Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Indonesia sebagai berikut. Di Provinsi Bali, harga terbaru Pertalite 10.000, harga terbaru Pertamina Pertamax Rp15.200, dan harga terbaru Pertamax Turbo Rp16.600. Kami, jika ada pertanyaan, kalian persilakan.
pada tahun 2019 pada Provinsi Bali. Tahun 2019. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kepada pembaca saya persilakan. Harga BBM pada tahun 2019 pada Provinsi Bali, Pertalite 7.650, Pertamax 10.600, Pertamax Turbo 12.400. Apakah diterima? Ya, kami terima. Baik, kami akan menutupi hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi dari hasil diskusi, presentasi, dan tanya jawab yang terjadi tadi, hasil presentasi dan diskusi tadi, Ibu bisa melihat bahwa kalian sudah paham tentang operasi pengurangan matriks ya. Oke, kalian paham dengan operasi pengurangan matriks? Paham. Oke. Kalau gitu kita lihat kembali tadi ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengurangan matriks, itu yang pertama yang harus kita buat adalah apa? Apa yang diketahui dalam soal? Oke, nyatakan apa yang diketahui dalam soal pada tabel ya. Oke. Yang kedua apa? Nyatakan data pada tabel tersebut di atas dalam bentuk matriks. Ya. Jadi dari data pada tabel itu kita nyatakan dalam bentuk matriks. Oke. Setelah itu langkah ketiganya apa? Operasikan dua matriks tersebut di atas dengan operasi pengurangan matriks. Jadi setelah langkah kedua tadi, langkah ketiga itu adalah operasikan bentuk matriks itu dengan menggunakan operasi pengurangan matriks. Oke. Dari situ kita dapat menentukan hasil pengurangan ya. Oke, coba dilihat dari poin 3 dan 4. Sifat apa yang berlaku pada operasi pengurangan matriks? Komutatif. Sifat anti-komutatif, yaitu A kurang B. A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Oke, jadi pada operasi pengurangan matriks itu berlaku sifat anti-komutatif, di mana matriks A kurang B itu tidak sama dengan matriks B kurang A. Tuliskan kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi di buku catatan kalian ya. Oke, siapa yang membaca hasil kesimpulannya? Oke, silakan. Kesimpulannya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan matriks yaitu 1. Nyatakan apa yang diketahui di soal dalam bentuk tabel. Yang kedua, nyatakan data pada tabel dalam bentuk matriks. Yang ketiga, operasi dua matriks tersebut dengan operasi pengurangan matriks. Lalu, dua buah matriks dapat dikurangkan apabila kedua matriks tersebut memiliki order yang sama. Yang kedua, pengurangan dua matriks itu adalah pengurangan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut. Hasil pengurangan dua matriks tersebut adalah matriks baru yang memiliki order sama dengan matriks semula. Yang keempat, pada operasi pengurangan matriks berlaku sifat anti-komutatif yaitu A kurang B sama dengan B kurang A. Sama dengan B kurang A. Oke, terima kasih. Oke, nah untuk mengetes kalian sudah paham betul tentang operasi pengurangan matriks atau belum? Itu Ibu akan memberikan evaluasi dengan menggunakan post test ya. Oke. Post testnya dikerjakan secara individu ya.
Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan hasil proses ini. Semua? Sudah. Oke, nah tugas untuk kalian itu ada di bahan ajar ya. Bahan ajar itu ada 5 soal. Silakan dikerjakan untuk dikumpulkan pada minggu depan ya. Nah, materi kita selanjutnya itu adalah operasi perkalian matriks ya. Oke. Dipelajari memang di rumah supaya pada hari Sabtu nanti kita bahas tentang operasi perkalian matriks. Oke, baiklah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Satu orang memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai.